Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, Yesus membawa pemisahan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 sampai 53 dan di dalam ayat 51 berkata demikian. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang kaya membutuhkan damai. Orang miskin membutuhkan damai. Pemimpin-pemimpin besar membutuhkan damai. Siapapun orang yang hidup di muka bumi ini pasti membutuhkan damai. Dan kita tahu betul bahwa Yesus kita bukan hanya Allah yang penuh kasih. Yesus kita bukan hanya sumber segala mujizat, tetapi Yesus kita adalah Raja Damai. Suatu kali Yesus mengejutkan orang banyak dengan pernyataan yang berkata, "Aku datang bukan hanya membawa damai, tetapi aku datang untuk membawa pemisahan." Damai yang sejati adalah damai yang memisahkan terang dari gelap. Karena damai yang sejati bukan hasil dari kompromi, tetapi kedamaian yang sejati adalah hasil dari perjalanan iman yang teguh dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, judul renungan kita hari ini memang sesuatu yang sangat kontroversial. Sulit dipahami oleh banyak orang karena kita tahu betul bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Tetapi bagaimana mungkin Yesus datang untuk membawa pemisahan? Pemisahan di sini bukan berarti bertentangan dengan damai, tetapi pemisahan yang dimaksud di sini adalah memiliki beberapa arti penting. Yang pertama, Yesus tidak mengenal kompromi. Jadi kedamaian bukan alasan untuk kompromi dengan hal-hal yang jahat atau dosa, tetapi Tuhan mau mengajar kita untuk menjadi orang percaya yang tidak mengenal kompromi. Artinya, kebenaran harus tetap dinyatakan apapun harganya, dan itu bukan berarti kebenaran harus diteriakkan atau disampaikan dengan cara-cara yang kasar, karena kadangkala bukan kebenarannya yang ditolak, tetapi caranya yang ditolak. Kebenaran kadangkala memang menyakitkan. Kebenaran kadangkala tidak dapat diterima, tetapi bagaimanapun kebenaran ditolak, kebenaran akan tetap nyata benar. Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal kompromi. Yesus akan selalu menyatakan bahwa salah adalah salah dan benar adalah benar. Itulah yang menciptakan pemisahan. Yang kedua, apa arti pemisahan di sini? Yaitu Yesus mengajak kita untuk memiliki ketegasan. Kadangkala persoalannya kita lemah bukan karena masalah kita yang terlalu berat, bukan karena tantangan dan tawaran dunia yang terlalu besar, tetapi tahukah kita bahwa seringkali kita lemah dan jatuh hanya karena kita tidak memiliki ketegasan dalam hidup ini. Kita takut sekali mengecewakan hati orang. Kita takut menyinggung perasaan orang, tetapi pada saat yang bersamaan tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyalibkan Dia untuk yang kedua kali. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang tegas. Jika kita tahu bahwa itu kebenaran, bahwa itu dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus kerjakan. Tetapi sebaliknya, jika kita tahu itu mengecewakan hati Tuhan dan bahkan menghancurkan hidup kita, maka jadilah orang yang tegas dan berani berkata tidak terhadap dosa. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud pemisahan?
yaitu Yesus menekankan kita untuk tidak menjadi orang percaya yang lemah dan mudah diombang-ambingkan. Mari kita menjadi orang percaya yang memiliki prinsip. Mari kita menjadi orang percaya yang tidak mudah diombang-ambingkan. Mari kita menjadi orang percaya yang berdiri tegar dan berkata, sekali saya mengiring Yesus, saya tetap akan menyenangkan Dia dimanapun saya ditempatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya Yesus datang membawa damai, tetapi ada saatnya Yesus datang membawa pemisahan. Tidak selamanya jalan hidup kekristenan kita adalah jalan yang lurus dan menyenangkan. Ada masa-masa kita berhadapan dengan badai, tetapi jika kita tetap berjalan bersama Yesus, kita pasti melihat kemenangan yang pasti. Karena itu tetap kuatkan iman saudara, tetap jadikan Yesus yang paling utama, dan tetap bersyukur setiap hari, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajar kepada setiap kami bahwa sesungguhnya Engkau bukan hanya datang membawa damai, tetapi Engkau datang membawa pemisahan. Artinya kami harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan, kami tidak kompromi dengan dosa, kami tidak terombang-ambing dengan segala tawaran dunia yang ingin menghancurkan iman kami, dan kami harus belajar memiliki ketegasan sehingga kami dapat dipisahkan dari dunia ini, kami dapat dipisahkan dari dosa, dan kami boleh memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau jadikan firman-Mu hari ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami, agar kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.